Tian, lu di Indonesia udah cukup terkenal nih sekarang main film ya. Iya, tapi gue kayaknya bisa deh, soalnya kan gue lebih ganteng dari lu. Nino di keluarga itu berapa siblings? Adik kakak? 3. Saya anak tengah. Laki perempuan? Kakak laki, adik perempuan. Mereka dua-duanya di Jerman. Sekarang adik lagi di Spain kalau nggak salah. Dia selalu traveling kemana-mana, nggak pernah tahu di mana. Dan dia juga nggak pernah update, nggak pernah telepon. Jadi independen banget. Dia suka, karena dia penyanyi juga. Oh, wow. Jadi dia entertainment, dia kolaborasi dengan ini. Nanti dia terbang ke Italy, nanti dia collab sama dia. Tapi ya dia stay-nya di Hamburg juga. Wow, that's very interesting. Jadi memang dia punya base itu di Hamburg. Ya? Betul. I haven't been to Hamburg. Terakhir itu perginya ke Munich. I want to say Berlin, West Germany itu dulu Berlin atau Bonn? Berlin. Berlin, benar. Berlin and Cologne. Cologne, yes, nice. It was a very interesting trip. We took a car and just drove around, my friends and I. Wow, road trip. Yeah. Nice. We went on a road trip. I think for 2 minggu. Just Germany atau whole Europe? We went to Vienna, to Austria, to Germany. I spent my 21st birthday in a petrol pump station in the parking lot of somewhere in Germany? The border between Germany and Belgium. Perfect. I love the rest area. Yeah. Love it. It's like the best spot. Enaknya di sana karena semuanya kan juga there are a lot of tourists around, a lot of students around. Jadi teman-teman aku tuh udah bawa kue dengan candle, semuanya pada ngumpul. So my 21st birthday, yang kita nih tadi hanya berempat, itu ada sekitar 20-30 orang pada nyanyi happy birthday, lagi pada clapping. Wow. It was really so much fun. Everybody is just so friendly there. Yes, they are. They are enak banget. Like you hear this German, so stern, so cold, and galau orangnya enak-enak aja sih. Mungkin perbatasan Belgium kali. Maybe juga ya. Karena kalau lebih ke pedalaman Jerman, mereka sangat. Tapi sekali kita jadi teman mereka, seumur hidup mereka pokoknya deket banget gitu. Nino kalau jadi teman sih, with everybody it's like that kan. Iya, dan mereka kebanyakan lebih jujur aja. Jadi nggak ada yang dibuat-buat. Kalau di sini ya, kita lebih cari quality instead of quantity di sana. That's interesting. Okay, so you have a sister, right? I have a sister. Adik, apalagi adik ya? Betul. Perempuan. Apakah pernah ada rasa takut ya? Tapi worried, cemas gitu. That she's alone, traveling around the world gitu. Pasti. Was that ever any feeling like that? Pasti. My brother, dia itu, I love him a lot. Cuman dia itu menghilang untuk menjadi kakak. Jadi yang jadi kakak for my sister ya is me. So jadi saya lebih kayak bener-bener apa yang saya nggak dapat dari kakak saya mau kasihkan kepada adik gitu. Dan ya itu protective brother, selalu menjaga, selalu kalau ada masalah pasti mencoba membantu, begitu sih. Dan sekarang dia, tadi Bu Shalom bilang dia pergi kemana-mana. I think saya udah tanemin segitu banyak informasi dan mengajari dia. Sampai saat ini dia sangat independen dan bisa menjaga diri, which is great. So you're the protective older brother ya? Yes, sangat. I have one of those as well. Oh iya. Protective older brother. Tapi I guess in today's world yang kalau sebagai wanita buat saya ya, kalau kakak saya tuh tahu bahwa saya lagi mau pulang, let's say lagi mau kemana, naik taksi, langsung, buat apa naik taksi? Tunggu, kalau nggak ada supir, tunggu dulu. You know, in this day and age, like, but
ini harus sampai di tepat waktu di suatu tempat. Gak usah, gak apa-apa. Kalau lagi nggak ada supir ya tunggu, gak usah naik taksi. Tapi kenapa harus pergi? Oke, kalau seumpamanya memang harus pergi, setelah sampai telepon, lapor dulu. Kalau seumpamanya ada suatu saat dan dia telepon, kakak saya telepon dan gak bisa langsung angkat, paling 10 menit, 15 menit telepon balik, telepon lagi. Dan kalau seumpamanya masih aja nggak angkat, you better have a very good reason why. Wow. Because itu kan, I mean for me, I have an elder sister. Itu pernah dia tuh lagi pulang naik Uber, and aku telepon, gak diangkat. Oh ya udah oke, mungkin lagi kerja, I mean lagi ngobrol di telepon atau nggak dengar atau apa. Habis 15 menit, telepon lagi, nggak diangkat lagi. Oke, you know, maybe nggak kedengeran telepon, maybe ada dalam tas. Aku nunggu 40 menit, telepon ke rumahnya, mana? Oh belum sampai. Hah? Belum sampai. Aku telepon lagi, nggak diangkat lagi. At that time, pikirannya udah langsung. Udah mulai, iya dong, pasti. Langsung, kenapa? What happened to her? What happened to her? Eventually, I mean, dia angkat telepon balik. Kenapa? Itu tuh, me being the younger sister, itu aja aku udah marah-marah banget. Kenapa gak diangkat? She's like, gak kedengeran. I was like, terus 40 menit tuh belum sampai rumah. Ya macet di jalan, gak kedengeran telepon. For that amount of time, udah pikirannya tuh udah like, oh my god. You know, as a man, sebagai laki-laki, kalau seumpamanya Nino bisa kasih message kepada laki-laki lain dulu deh, what would that message be in regards to women, kepada wanita? Message, wanita tidak lebih inferior dari kita. Gak ada yang lebih superior, gak ada yang lebih inferior menurut saya. Dan message-nya itu ya masukin ke dalam kepala, ke dalam otak, bahwa kita lebih kuat dalam physically bukan berarti kita punya wewenang untuk mempraktekkan itu. Itu sih lebih ke pesan-pesannya itu. Pertama kita harus ubah dulu pola pikir kita, karena colonization, dictatorship, autokrati yang sudah diciptakan seumur hidup kita oleh society, itu harus kita break, kita harus bilang. Nah, pesan-pesannya cuma satu, ya semoga kalian bisa dengar ini, yaitu pola pikir kalian dirubah untuk bahwa ya kita sama, kita manusia, punya jiwa juga. Kelebihan kita mungkin kelemahan mereka, tapi kelebihan mereka ya kelemahan kita. Memangnya mereka menggunakan kelebihan mereka untuk menindas kita? Ya kan enggak. Itu sih. Interesting. Kalau seumpamanya ya, ada wanita yang datang ke Nino, ngajakin Nino keluar, comes on to you, but you are not interested. Oh wow, interesting question. You are not interested. Ini di mana? Let's say lagi ada social gathering in a party. Gitu. Lagi party, you're standing there having a glass of wine. Itu ada cewek cantik banget datang. And everything is okay with her. Everything is just right with her. And she udah kelihatan banget bahwa dia tuh suka sama kamu. Oke. And dia tuh yang ngajakin, oke, kita keluar makan malam atau apa. But you are not interested. Oke. Would you keluar sama dia karena ya udahlah cewek, why not gitu. Kalau seumpamanya bisa keluar makan, then who knows, why not, she's willing. Atau yang tuh kayaknya keluar aja sekali ya karena nggak enak ya to say no to her. Or would you let her down easy? Pertama, I have to understand kenapa nggak maunya, kenapa, atau nggak sukanya kenapa. There's just no spark. No sebagai spark. teman oke-oke aja, Yeah. nggak salah. Tapi ya lebih dari itu enggak. And
cewek ini tuh udah bikin clear banget bahwa dia tuh maunya lebih. Oke. Nah kalau gitu susah. Pasti I'm gonna make sure bahwa dia itu di friend zone. Kalau memang, dan nggak mungkin langsung kayak pas pertama kali ketemu di party terus langsung say no gitu. Mungkin di party kan pasti ada pembahasan, perbincangan. Kalau memang nggak ada sparknya dan memang ngerasa oh ini terlalu agresif banget, biasanya saya potongnya di boleh ditinggal dulu, if you nanti mau kontak-kontak just follow me on IG. Ya, jadi no personal information. No personal information. Dengan begitu kan I respect her. Susah loh untuk perempuan datang dan apa sih namanya make the first move, itu butuh guts yang sangat tinggi, dan I respect that. Dan oleh karena itu juga I don't say like no thanks gitu, lebih ke I respect that. Hey, kalau mau hubungin saya bisa lewat IG, kita chat-chat aja, mungkin dari situ ternyata orangnya asik dan kita bisa jadi teman. Bisa aja, tapi itu kan nggak akan memungkiri, and itu juga pernah terjadi. Tapi kalau memang ada sparknya ya maybe I give my number, kita bisa telepon-teleponan atau mungkin hang out and with friends, nggak pernah sendiri, mungkin dengan friends dulu, ajak teman-teman yuk kita lagi mau nonton bareng nih sama semua teman, makan-makan juga, gabung aja kalau mau gitu. Nanti kalau memang asik orangnya ya udah asik ya, kita bisa maybe go to the next step, yaitu mungkin ketemu sendiri, lebih cari tahu personal information orangnya kayak gimana. Layernya banyak. Step by step ya semua. Iya. What is your idea of the perfect woman for you? Perfect woman for me. Kayaknya terlalu banyak nih kriterianya, jadi bingung saya juga. Enggak. Lebih ke gimana ya? I think I don't have a preference. Okay, so someone yang bisa goblok-goblokan bareng aja. yang sebenarnya dimana the perfect person, the perfect female, the perfect match, the perfect partner, itu orang yang dia nggak usah merubah jati diri dia, saya nggak usah merubah jati diri saya, dan kita berdua itu cocok dan sejalan gitu, kayak sinerginya dapat banget, nggak ada yang perlu dirubah-rubah. Karena dulu pernah ada yang, oh ini kenalan sama perempuan, suka banget sama dia, cari tahu dia sukanya kayak gimana, dia suka banget sama namanya Pokemon, misalkan ya, contoh. Akhirnya saya cari tahu mengenai Pokemon, ngobrol sama dia, wah I like Pokemon too. Did you really? No, this is just like, okay. Ini cuma contoh aja. Like, akhirnya cari-cari tahu, dan setiap kali berbincang sama dia otomatis excited dong. Gila, ini laki-laki suka Pokemon, jarang-jarang banget. Oke, I'm intrigued. Gimana terus, kamu gimana? Hidup kamu gimana? Akhirnya kan masuknya dari situ. Tapi Pokemon adalah sesuatu yang membuat kita, kedekatan kita pertama kali ya, kesamaan kita adalah Pokemon. Nah, setiap kali itu ada, ya nggak mungkin sejalan, karena I have to change myself. Itu bisa direlasikan ke semua bidang, semua pihak, semua aspek. You had to put on an act. I had to put on an act, a different skin of myself, dan But as an actor, have you ever used that to get women? No. No? Never. I mean, a great actor itu sebenarnya sangat tahu dia kayak gimana. A great actor itu sangat tahu dia itu hanya jujur. A great actor tuh jujur, nggak pernah dibuat-buat. That's a great actor. Justru kalau aktor yang tiba-tiba, hai Bu Shalom, yes bagaimana Bu? Ya, saya dengar itu, benar, ya. Wah, Ibu Shalom keren banget. Wah, jadi kalau dibilang saya keren banget, bohong ya? Enggak, bukan. Maksudnya, kalau saya bilang Bu Shalom keren, suka. Nah, ini lagi acting yang beneran atau acting-actingan nih? Yang sebelum acting. Kalau yang ini kayak Bu Shalom memang keren. Nah, ini kan jujur. Do you believe me? I'm not sure myself right now. Jadi dia bingung nih, iya salah, enggak salah, jadi bingung sendiri. Maksudnya
ada dua penyampaian, misalnya kan saya bilang Busha lu keren. Atau Busha lu keren banget. Karena mungkin ada orang yang suka dengan keren banget gitu, over gitu. Cuma sebenarnya ya myself keren, Busha lu keren, memang keren. Nggak ada yang dibuat-buat. Nah, good actor memang begitu. Dan dalam kesehariannya juga begitu, mau ketemu perempuan, laki, saudara, teman, ya begitu. Yang dia jago adalah adaptasi. Adaptasi. Level of empathy-nya tinggi. Itu great actor. Dimana dia bukan merubah diri dia sendiri, tapi dia tahu feeling orang tersebut seperti apa. Itu sebenarnya karena dia sering masuk ke dalam, dia cari role, misalkan saya sebagai Reza di film Silence. Saya harus mencari jati diri, dia nih lagi sedih sebagai Reza. Tapi kan Reza dikembangkan oleh Nino. Berarti saya harus cari deep down in me yang spark seperti Reza seperti apa. Berarti kan kejujuran di situ. Nah, inilah level of empathy, kita bisa masuk ke dalam badan orang-orang, pemikiran orang-orang. Sebenarnya itu sih acting. Acting lebih memahami kejujuran tersebut. Kalau seumpamanya ini kan so far yang saya lihat peran-peran Nino is always as the good guy. Kalau dikasih peran sebagai mau banget, villain, please. Mau banget, please. Wah. I want to be a villain. Okay. I really want to be a villain. I honestly think villains are more interesting. Me too. Yeah. Lebih they don't talk much. Jadi kita nggak usah ngafal banyak. No, just joking. One of the greatest actors, Hannibal Lecter, Silence of the Lambs. Oh yeah, Anthony Hopkins. Itu was amazing. Sekarang itu dia punya intonation, suaranya. Padahal he didn't move around much. He was in a straight jacket. Exactly. Itu luar biasa. The question, dia masih menggunakan intonasi dan ini yang sama nggak? Dia monotonous, more monotonous. Tapi sampai sekarang di real life dia masih menggunakan itu nggak? Kalau misalkan kita lagi lihat dia wawancara. Anthony Hopkins. Karena ada sebagian, exactly, karena sebagian dari dia yang mengembangkan karakter itu, Hannibal Lecter. Oleh karena itu karakter dia bisa masuk, tapi dia kembangin dari diri sendiri. Itulah. Interesting. A very interesting thing. Oke, kita sekarang tadi udah mulai bicarakan Silence ya? Yes. Sorry. That's fine. Silence. Oke, Silence ntar untuk interview ke depan. Yes. Oke. Kalau seumpamanya ntar atau kepada adik sendiri deh sekarang. What would you say? Apakah yang Nino mau sampaikan kepada girls, kepada kaum wanita yang masih lagi, let's say going through puberty dulu, terus finding their place in this world, itu gimana cara untuk mereka? Bukannya gimana cara sih, tapi mereka kan sekarang lagi masih find their place ya. In the society today, in the business world today, in the industry, in any industry. Very interesting. What I would say sangat singkat adalah calculated risk. Karena semuanya juga pernah muda. Dan semuanya make mistakes. Dan kita berkembang dari mistakes. Busha lu jadi Busha lu sekarang, saya jadi Nino sekarang ya karena we made mistakes. When we were younger, yes. Tapi ada mistakes yang tidak bisa di reverse. Yang dampaknya tuh a lifetime. Itu yang harus kita pahami. Dan kita melakukan just calculated risk. And learn from that. Calculated risk itu maksudnya di dalam pihak bisnis atau personal life? Personal life. Kalau bisnis, go nuts. Go nuts. Do everything. Do the wrong thing. Do the right thing. Do everything that you want. Move mountains. Jalan sendiri asalkan. Ini kalau saya pribadi. Saya nggak punya toleransi terhadap mencuri. Saya nggak punya toleransi terhadap berbohong. Saya nggak punya toleransi terhadap penurunan integritas.
Tapi kan itu values yang saya dapat over the years, over the time. Jadi untuk bisnis ya hal-hal seperti itu adalah yang saya keep. Bukannya saya bilang go nuts, berbohonglah dan mencurilah gitu, enggak. Still be true to yourself gitu. Be true, kalau memang go nuts dan orangnya ternyata memang bukan orang baik, ya you go nuts, you know. What can I say? Lesson learned. Gitu. Kalau seumpamanya, for me itu kalau seumpamanya memang if there is a decision to be made, kan kapan itu kita nggak tahu apa yang benar apa yang salah. Betul. You have to make the decision. Ya. Paling-paling itu decision yang salah kan. Iya. Make it learning experience. Asal itu bukan menyakitkan diri atau orang lain. Calculated risk. Calculated risk, I quite like that. But isn't that true in all aspects? Di semua, kayak seumpamanya ya, untuk itu kali aku pas lagi ke Belgium. Untuk bapakku, untuk almarhum Pasam, it was a calculated risk to send me. Because this was 25 years ago. Unheard of untuk an Indian girl pergi sendiri, nginep sendiri. It was unheard of 25 years ago. Now it's very common. Wow. But 25 years ago belum pernah. Wow, that's amazing. So untuk ayah saya itu was calculated risk. Itu aku didudukin dulu. Oke, ini pergi belajar, but have fun. Travel around Europe. Did he trust you? Yes. If he doesn't trust you, he will never ever do that. So he knows calculated risk. Yang paling penting kan ini trust between both of you. Yes. Itu setiap hari papa masuk ke kantor akan telepon aku, itu difference-nya 6 jam. Wow. Jadi setiap hari untuk papa itu jam 9:30, buat aku jam 3:30 pagi. Karena I was doing my masters. Jadi memang balik dari sekolah aja jam 12. Baru makan dinner lah, baru lagi mau belajar. And kita semua tuh suka gather in my apartment. Jadi sering banget papa angkat telepon, itu yang angkat telepon salah satu temen cowok. You know, jam 3 pagi, kalau ayah yang lain itu siapa yang main jam 3 pagi lagi di apartemen kamu? Gak pernah nanya. Shal, lagi ngapain? Oh lagi belajar kok sama teman-teman. Oh ya, oke. Gak pernah sekalipun nanya itu siapa, apa, nothing. Wow. It was full 100% trust. Hanya satu yang papa titipkan pesan, jangan pernah melakukan sesuatu yang akan bikin aku malu. Stop. Beyond that, go travel, enjoy your life there. Ini gak akan bisa dapat balik lagi. You know, so that's true. Calculated risk, personal life. I think to take a movie is a calculated risk. Itu because kan masih aja acting is free. Tapi kan masih aja keluar tenaga, it's your effort, it's how deep you go into the character. I think everything is a calculated risk. Personal life, business life, everything. So that's very interesting, calculated risk. Yeah, I've never said that before. I should remember that. You learn something new every day. Yeah, every day. That's why we talk, huh? I think that's nice. Very nice. I think we'll wrap this up now. Yeah. We will continue this on another day. Sure. And we'll have wine instead of coffee and tea and water. I'll remind you. No, I'm just joking. Anyways, thank you so much, Nino. Thank you, Bu Shalom. Menghadiri hari ini. Thank you. Thank you, guys. Bye. Bye-bye.